Kita berdoa. Engkaulah Tuhan dan Allah kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena anak-Mu yang boleh menjadi perantara bagi kami, sehingga kami sekarang boleh menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian, untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Sebagaimana firman-Mu katakan, di sanalah kami boleh mendapatkan grace and mercy. Kami boleh datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, Kristus yang boleh hadir di tengah-tengah kami, dengan Roh-Mu yang kudus boleh memimpin orang percaya. Kami berdoa, kami memohon kiranya Tuhan pun boleh membukakan mata kami dan hati kami. Telinga kami boleh dimengertikan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Mari kita buka Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Ini adalah pasal yang terakhir daripada kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang kelima. Saya terlebih dahulu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di bersih sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan pohon itu dimakan bukan bangsa. Tidak akan ada lagi terkutuk. Tata Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan berjalannya, dan namanya akan tertulis di jari mereka. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, kalau dalam 1 minggu ini ketika kita berjalan di jalan, apalagi menyusuri sungai, entah itu Tamagawa, entah itu yang di tengah Tokyo ini, Sumidagawa, di kawah yang kecil pun saudara, itu kita lihat di Jepang ini banyak ditanami oleh pohon, bukan? Ketika melihat sungainya itu berbeda dengan sungai di Indonesia yang keruh dan hitam coklat, nggak mengerti dan ada bau. Tapi sungai di sini begitu jernih, airnya mengalir begitu indah, kita bisa lihat begitu beningnya air itu. Dari melihat air sungai itu pun kita jiwa kita dihiburkan ya. Jiwa kita pun menikmati keindahan alam yang boleh Tuhan nyatakan itu lewat sungai yang mengalir. Terlebih lagi di dalam 1 minggu ini kita melihat di sampingnya ada pohon-pohon yang berdiri, dan dengan daun bunga-bunga yang berwarna pink itu kemudian berguguran satu demi satu, seakan-akan menari. Kalau kita ambil pakai foto, kita lihat, ya kok nggak sama ya. Kita rekam pakai video, berharap dapat lebih baik. Loh kok nggak dapat juga ya. Akhirnya banyak orang kemudian datang ke tempat itu, terus diam di sana untuk melihat keindahan dan ketenangan yang didapatkan melalui ciptaan Tuhan itu. Wah indah, sungai mengalir, pohon itu bisa tumbuh, dan kemudian dengan begitu indahnya bunga sakura menari. Saudara, ketika kita melihat itu semua, kita kagum akan ciptaan Tuhan. Terlebih lagi kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah ini. Melalui karya penebusan Kristus Yesus, sejarah keselamatan Tuhan kerjakan. Saudara, di perikop hari ini kita melihat gambaran-gambaran yang sangat familiar sekali dengan kita. Dikatakan ada apa? Ada sungai air kehidupan. Dikatakan ada apa? Ada pohon kehidupan. Kalau kita ingat ada sungai, kita ingat ada pohon, kita akan lihat di dalam kitab Kejadian itu ada apa, saudara? Ada sungai, ada pohon di Taman Eden. Ada sungai, ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Saudara, kita diperlihatkan dari sejak Kejadian sampai kitab Wahyu. Di Kejadian ada sungai, ada pohon. Di kitab Wahyu ada sungai, ada pohon. Apa yang ada di awal sekarang juga diperlihatkan di akhir, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Tujuan Tuhan sejak awal penciptaan itu tidak pernah gagal, walaupun di Kejadian 3 ada dosa yang masuk ke dalam dunia.
Pemberontakan iblis dan dosa itu tidak mengubah rencana Tuhan satu titik pun. Dan rencana Tuhan akhirnya berhasil. Bahkan coba kalau kita lihat lewat dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Kadang kalau kita merenungkan bagaimana kita memperlakukan binatang peliharaan kita, atau memperlakukan pernak-pernik atau bejana yang kita buat. Kalau gagal, ya hancurkan. Kita buang. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Yang gak bermanfaat. Yang gak berguna. Yang tidak layak. Tuhan bentuk menjadi jauh-jauh begitu indahnya. Siapa sih kita? Kita orang yang tinggal di dalam kegelapan. Satu persatu Tuhan panggil kita keluar. Tuhan persatukan dalam gerejanya, dalam terang kudusnya. Kita siapa sih? Kita orang cacat. Bahkan orang cacat yang dipertemukan dengan orang cacat ketika dipersatukan di dalam pernikahan. Ketika awalnya kita tidak mengerti hal ini, maka kemudian banyak benturan di dalam keluarga yang kita tidak sadari. Sampai suatu saat ketika bahkan seorang Kristen pun dibukakan topengnya untuk kemudian menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti. Ini kami alami bahkan di dalam keluarga kami. Ketika saya masih dalam majelis suatu gereja, baru pernikahan kami muda. Saban hari berpikir bahwa kok pernikahan kayak begini. Lebih baik saya nggak usah di rumah lah. Kayaknya lebih baik saya di luar. Bukannya tiap hari juga sih, tapi beberapa kali ya. Aduh, di rumah kok ngalamin hal yang kayak begini. Udah, saya lebih baik keluar saja. Saya gak mau lihat ketemu istri. Dan mungkin istri juga berpikir, ngapain lihat muka kamu? Mungkin kayak begitu ya. Di awal-awal pernikahan. Begitu banyak tanpa pengertian. Tanpa sadar bahwa kami sebenarnya ada orang cacat. Tahu sih orang yang berdosa. Tapi tidak tahu seberapa berdosanya kami. Sampai ketika kemudian Alkitab terus menyatakan kepada kami seberapa kami berdosa. Sehingga kami melihat betapa tinggi kasih Kristus. Dan kemudian kembali melihat kepada sesama. Kasih Kristus yang mengasihi saya. Kenapa saya tidak bisa mengasihi pasangan? Kalau Tuhan sudah mempersatukan di dalam kasih. Tuhan sudah menjadikan satu keluarga. Dan bahkan juga kepada sesama yang kasih yang kita berikan kepada sesama. Dan kita mengingkari kasih itu. Bagaimanakah bisa kita hidup sambil tiap-tiap minggu kita berdoa, Bapa kami, menyebut dia Bapa kita, yang dimana kita menerima kasih daripadanya. Artinya kita mengingkari kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, orang percaya adalah orang yang benar-benar penuh dengan pengharapan. Saudara, pemberontakan iblis dan dosa tidak mengubah rencana Tuhan satu titik pun. Bahkan kita bisa melihat bahwa semakin dalam keindahan yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan di tengah kegagalan dan keberdosaan kita. Saudara, dalam penglihatan terakhir daripada kitab Wahyu, Yohanes melihat Yerusalem baru. Tempat di mana Tuhan tinggal bersama dengan umatnya dan umatnya tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita ingat nubuatan daripada kitab Hosea 1 dikatakan Yizrael. Yaitu diserahkan, dicerai beraikan. Umat Tuhan dicerai beraikan, bicara berkenaan dengan pembuangan. Berkenaan orang kemudian tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang sejati. Tetapi juga dikatakan bahwa mereka adalah lo ruhama. Lo itu tidak, ruhama. Ambil konsonannya jadi apa saudara? RHM. Kalau chatting kan di zaman ini ya, seringkali vokal dihilangin. Ruhama jadi RHM. Kalau saudara chatting tulis RHM tambah NT jadi apa? Rahmat, tepat sekali. Dulunya tidak ada rahmat. Tapi kemudian beroleh rahmat daripada Tuhan. Lo ruhama kemudian menjadi ruhama. Orang yang dulunya tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tapi sekarang beroleh belas kasihan Tuhan. Yang dulunya diserahkan. Tetapi sekarang Tuhan kumpulkan. Yang dulunya lo ami. Tapi sekarang menjadi ami. I itu ku. Umatku. Umatku. My people. Bahasa Indonesia kaum. Umatku. Bahasa Arabnya kaumi. Kaumi itu dekat dengan ami. Sekarang sama-sama i. Ami. Kaumi. Kaumi. Begitu dekat ya. Ami.
Tuhan bersama dengan umatnya dan umatnya bersama dengan Tuhan. Dan saudara, umat Tuhan itu bukan kembali ke Taman Eden, tetapi umat Tuhan maju ke arah rencana kekal Tuhan yang telah Tuhan tetapkan sebelum segala dunia ini diciptakan. Rencana kekal yang sudah Tuhan maksudkan sejak paradise pertama diciptakan. Tuhan memberikan mandat budaya kepada Adam untuk memberikan, untuk memelihara, untuk mengusahakan Taman Eden. Dan kemudian mengembangkan semuanya ini sampai ke seluruh bumi. Kenapa? Sampai seluruh bumi ini penuh dengan kehadiran Tuhan. Penuh dengan hadirat Tuhan. Dan sekarang saudara, melalui mandat Injil yang dinyatakan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang Tuhan Kristus kerjakan, ajarkan, lakukan, nyatakan, dan para rasul dan para muridnya menyatakan. Dan kemudian kita sampai kepada kitab Wahyu ini. Melalui kitab Wahyu ini, sekarang terang hadirat Tuhan menyebar ke seluruh bumi. Dan itu berhasil. Saudara, setiap orang Kristen yang menjawab panggilan misi, yang menyebarkan Injil Kristus, dan yang taat kepada firman-Nya, sangat berbahagia dan bersuka cita. Jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Melalui kemenangan penebusan Kristus, visi nubuatan dari Nabi Yesaya 11 ayat 9, kemudian tergenapi. Apa itu visi daripada Nabi Yesaya? Bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi laut. Di seluruh penjuru bumi penuh dengan kemuliaan pengenalan akan Tuhan. Saudara, kalau kita diciptakan daripada Tuhan dan kita akan menuju kepada Dia juga, bukankah harusnya sekarang pun adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Dia dengan lebih lagi? Kristus Yesus katakan, apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau ya Bapa, Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Keselamatan, hidup yang kekal itu memang Tuhan janjikan pada akhirnya. Tetapi Tuhan memberikan itu pun saat kita percaya kepadanya. Dan sejak saat itu, saudara, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran akan diberikan kepada saudara. Saudara nggak mengerti apa itu damai sejahtera yang daripada Tuhan? Saudara, sebelumnya Yohanes melihat kota kekal. Yohanes melihat umat Tuhan yang tinggal di sana dalam hadirat Tuhan. Dan kita sudah melihat juga setiap simbol-simbolnya itu di minggu yang lalu dan minggu-minggu yang lalu. Sekarang Yohanes akhiri dengan gambaran sumber kehidupan yang memberkati Yerusalem baru. Yerusalem baru ini dapat sumber kehidupan dari mana? Ini dinyatakan oleh Yohanes. Ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan anak domba. Saudara, kalau kita lihat kitab Kejadian 2 ayat 10, ini ada sungai dan ada pohon. Saya bacakan dari Kejadian 2 ayat 10. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Dan juga kemudian ada bicara mengenai pohon nanti ya. Dan ini saya sampaikan bicara mengenai sungai dulu ya. Jadi sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Jadi lihat ya. Sungainya keluar dari Eden ya. Kita juga lihat Yeskiel 47 ayat 1. Saya bacakan ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Airnya keluar dari ambang bawah pintu bait suci. Di Kejadian sungai keluar
dari Eden, keluar dari taman. Di Yehezkiel, sungai itu keluar dari pintu rumah bait Allah. Bisa ikuti? Bisa ikuti ya? Tapi di kitab Wahyu, sungai itu mengalir dari mana? Dari tata Allah dan anak domba. Dan pesan utamanya jelas di sini. Baik di dalam kitab Kejadian, baik dalam kitab Yehezkiel, baik dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa pemerintahan Allah yang berdaulat adalah sumber hidup dan kesegaran bagi umatnya untuk selama-lamanya. Sumber kesegaran umatnya yaitu siapa? Tuhan sendiri. Pemerintahan Allah yang berdaulat, yang menyegarkan kehidupan saudara untuk selama-lamanya. Saudara, aneh kah? Mungkin dunia akan berpikir bosan sekali menjadi orang Kristen. Sedangkan orang percaya, orang Kristen mengatakan, oh sungguh indah ketika hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Dan orang percaya boleh menikmati kesegaran demi kesegaran. Tiap hari adalah hidup yang baru. Hidup bersama dan penuh pengenalan akan Tuhan. Ini bicara berkenaan dengan sumber air itu adalah Tuhan sendiri. Sekali lagi saudara, pemerintahan Allah yang berdaulat adalah sumber hidup dan kesegaran bagi umatnya untuk selama-lamanya. Kemudian saudara dikatakan bahwa tata itu adalah milik Allah dan milik anak domba. Tepat sekali saudara. Dia yang duduk di atas tata adalah Bapa dan anaknya. Walaupun Allah Roh Kudus seringkali bekerja secara tersembunyi. Saudara, ini mau bicara apa? Artinya kasih karunia itu mengalir dari kehendak Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang adalah anak domba. Saudara bisa ikuti? Dari mana kasih karunia Allah itu mengalir keluar? Dari tata Bapa. Karena kehendak Bapa, dari anak domba yang melakukan karya penebusannya. Jadi saudara, semua berkat keselamatan itu disediakan bagi mereka yang setia berpegang pada salib anak domba. Kemudian dikatakan sungai jernih bagaikan kristal. Dan itu saudara melambangkan hidup yang murni dari Tuhan. Orang percaya yang Tuhan bentuk semakin kudus itu kayak transparan, saudara, tembus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kuasa kasih karunia menyucikan mereka. Sungai jernih bagaikan kristal. Sungai itu dikatakan mengalir di tengah jalan kota. Di ayat yang kedua dikatakan. Sebelumnya Yohanes melihat jalan dan emas murni, bening seperti kaca. Bicara mengenai kemuliaan Tuhan begitu mulianya. Sehingga logam emas pun jadi seperti kristal. Karena kemuliaan Tuhan yang menembusinya. Dan sekarang dikatakan oleh Yohanes bahwa sungai itu mengalir di pusat tempat tinggal kekal umat Tuhan. Artinya bahwa hidup ilahi itu ada di tengah-tengah kota kekal. Menjadi pusat. Menjadi sentral. Dan ini adalah penggenapan janji. Yaitu Wahyu 7 ayat 17 yang mengatakan. Anak domba akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Saudara, dalam penglihatan Yehezkiel, aliran itu mulai. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya. Bahasa Indonesia mungkin gak kelihatan. Itu dari bawah ambang pintu itu kayak tetesan. Kayak rembesan. Keluar. Lalu Yehezkiel disuruh kemudian jalan lagi. Dan kemudian semakin berjalan. Airnya makin tinggi semata kaki. Kemudian semakin jauh lagi. Semakin ke atas lutut kaki. Semakin jalan jauh lagi sepinggul. Semakin jauh lagi berjalan. Akhirnya menjadi sungai yang tidak terseberangi. Saudara, kasih karunia Tuhan adalah seperti itu. Ini adalah gambaran dari kasih karunia Allah yang makin besar dalam sejarah penebusan, bahkan dalam kehidupan kita. Semakin melihat kasih Tuhan yang begitu indah, begitu besar, dan kita masuk di dalamnya. Saudara, airnya membuat air asin menjadi tawar. Airnya membuat ikan-ikan itu hidup berkerayapan di dalamnya.
Akhirnya membuat pohon-pohon hidup di pinggir-pinggir daripada sungainya. Penuh dengan kehidupan. Yehezkiel katakan, di tepi sungai itu tumbuh pohon-pohon. Buahnya untuk makanan, daunnya untuk kesembuhan. Yehezkiel 47 ayat 12. Saudara, kan kita sudah melihat Musa dibawa naik ke atas gunung untuk melihat, untuk mengalami hadirat Tuhan. Yehezkiel dibawa ke atas gunung. Tuhan Yesus bersama dengan muridnya pun, dengan ketiga orang muridnya, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Kristus. Dan Kristus pun seringkali naik ke atas gunung untuk berdoa kepada Bapanya. Dan kemudian di kitab Yohanes kita juga melihat bahwa Yohanes dibawa naik ke atas gunung, di mana di sana dia melihat bahwa Yerusalem yang baru turun dari surga ke bumi. Hadirat Tuhan memenuhi seluruh bumi. Dan saudara, sekarang kita coba lihat kontrasnya. Kalau kita lihat yang tingginya, apa yang menjadi titik terendah di daratan atau di dataran bumi yang bukan lautan? Di mana titik paling rendah di permukaan daratan bumi yang bukan laut? Tempatnya tidak jauh daripada Yerusalem. Laut mati. Loh, kenapa? Yang bukan laut kok laut mati? Karena itu bukan laut, itu danau. Beda dengan lautan samudra, lautan Atlantik, itu danau. Air masuk ke dalamnya tapi air nggak keluar. Begitu panasnya menguap sehingga keasinannya itu 10 kali lebih daripada air laut biasa. Dan itu merupakan, itu bukan palung. Kalau bilang terdalam ya palung Mariana. Tapi bicara mengenai daratan di bumi yang terendah, itu adalah di sana. Di danau mati mungkin lebih tepatnya. Kenapa disebut mati? Karena nggak ada yang hidup. Ikan-ikan nggak ada. Pohon-pohon di sana nggak bisa tumbuh. Karena begitu gersang, kering, asin. Saudara, Yohanes menggunakan bahasa yang sama dengan Yehezkiel untuk menunjukkan bahwa yang Yehezkiel katakan itu bukan bicara tentang tanah fisik Israel, tapi tentang kehidupan kekal dalam Yerusalem yang baru. Kalau di laut mati penuh dengan kematian, sekarang diperlihatkan bahwa dari sungai kehidupan muncullah kehidupan. Yohanes ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang Yehezkiel lihat itu bukan bicara mengenai tanah di Israel itu nanti kemudian menjadi seperti apa yang dilihat oleh Yehezkiel. Tapi Yohanes mau menyampaikan kepada kita apa yang dilihat Yehezkiel ini berkenaan dengan kehidupan kekal di dalam Yerusalem yang baru. Saya bisa ikuti. Sebagaimana tulang belulang yang di bawah lembah kemudian bangkit menjadi membentuk dan kemudian muncul daging urat-uratnya segala macam dan membentuk kehidupan manusia, dan yang tadinya mati kemudian menjadi hidup. Dan digenapi dalam datangnya Mesias, datangnya Kristus Yesus di kedatangan pertama. Dan sekarang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya yang kudus untuk mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang tadinya mati kemudian beroleh hidup. Beroleh minuman, beroleh makanan yang daripada Tuhan. Kemudian di Wahyu 22 ayat 2 katakan, di kedua sisi sungai itu tumbuh pohon kehidupan dengan 12 jenis buahnya. Saudara, ini bukan satu pohon raksasa yang besar. Kalau terjemahan baru yang pertama itu pakai terjemahan pohon-pohon ya. Itu tahun 74. Terjemahan baru kedua itu pakai singular, pohon kehidupan. Tetapi ini bukan satu pohon raksasa yang besar. Karena dikatakan apa? Di kedua sisi sungainya ada pohon ini. Tetapi kok pakai singular bukan plural? Harusnya trees, tetapi kok tree? Tapi ada di kedua sisi sungai ini. Ini bicara satu kesatuan. Kata pohon kehidupan sekali lagi pakai singular bukan plural, tetapi ada di kedua sisi sungai. Pohon itu tumbuh di kedua sisi sungai tetapi singular. Saudara, pohon kehidupan ini bicara apa sih, saudara?
Pohon kehidupan ini berkaitan dengan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus membawa kehadiran Tuhan kepada orang-orang percaya. Yang bisa melihat kehadiran Tuhan adalah orang-orang percaya. Loh, bukankah ada orang Kristen juga yang mengatakan Tuhan hadir di sini, dalam lagunya, dalam musiknya, Tuhan hadir di tengah kita, segala macam. Ya, orang bisa nyanyi, bisa berkata. Tapi apakah benar Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tapi saya, saudara, katakan bahwa ketika kita beribadah di tempat ini, Tuhan benar-benar hadir. Kehadiran Yesus membawa kehadiran Tuhan kepada orang-orang percaya. Abad 19, James Hamilton katakan, Bapa berkenan bahwa di dalam anak yang berinkarnasi berdiam semua persediaan. Pengampunan, kebenaran, kekuatan, dan kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh orang-orang berdosa. Semua kehidupan yang tidak kita miliki, sehingga Yesus adalah pohon kehidupan. Yesus adalah pohon kehidupan, karena daripadanya lah pengampunan. Kita orang yang tidak layak, orang yang kotor, orang yang najis, orang yang cela, tapi beroleh pengampunan daripada Tuhan, beroleh kebenaran daripada Tuhan, beroleh kekuatan daripada Tuhan, beroleh hikmat daripada Tuhan. Semua kehidupan yang tidak kita miliki diberikan daripadanya. Yesuslah pohon kehidupan, sumber berkat. Saudara, Petrus dan Paulus dalam Kisah Para Rasul menyebut kayu salib dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dengan bahasa aslinya, dan pakai bahasa aslinya adalah the tree. The tree, bukan kayu salib. Sebagaimana angka 10 hasta atau 20 hasta atau 12.000 stadia jangan diterjemahkan menjadi 4,5 meter atau 9 meter atau 1.800-an kilometer, maka hilang arti. Begitu juga di sini, saudara. Sebenarnya hilang artinya ketika diterjemahkan memang. Paulus dan Petrus sengaja pakai on the tree. Ini terkait dengan perjanjian lama. Perjanjian lama bicara apa berkenaan dengan pohon? Perjanjian lama katakan bahwa terkutuklah dia yang digantung di atas pohon. Terkutuklah dia yang tergantung di atas kayu. Di dalam perjanjian lama. Dan oleh sebab itu, Petrus dan Paulus yang mengerti budaya Yahudi kemudian sengaja menggunakan istilah ini, saudara. On the tree. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita bacakan bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 24. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya on the tree, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dia sendiri menanggung dosa kita di atas pohon, on the tree, supaya kita hidup dalam kebenaran. Artinya, saudara, dia menjadi kutuk, menggantikan kita yang seharusnya terkutuk. Jadi saudara, sumber hidup kekal itu adalah korban penebusan anak domba. Enggak heran kemudian Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk kemudian naik ke atas kayu salib, naik ke atas pohon menjadi kutuk menggantikan kita. Hamilton katakan, saudara, semua berkat keselamatan, semua belas kasihan yang pasti yang dibeli oleh kematian Kristus, dan semua sukacita kudus yang ada di dalam pribadi Kristus are made as accessible as God's free gift. Pemberian Allah yang cuma-cuma Tuhan berikan di atas kayu salib dengan menjadi terkutuk.
Saudara, ini seperti apa sih, saudara? Ini seperti dahan pohon yang kemudian merunduk, siap diraih oleh siapapun yang haus akan hidup. Orang yang tidak menemukan arti kehidupan, kecuali dia mendapatkannya dengan meraih daun ini. Ini bukan berarti bahwa kita pun, saudara, sebenarnya adalah mati adanya. Tuhan melahirkan, menghidupkan kita, sehingga kita boleh mencicipi itu semua. Saudara, saat Injil diberitakan, kehidupan itu tersedia untuk semua yang percaya dan datang kepada Kristus. Sekali lagi, saat Injil diberitakan, kehidupan ini tersedia untuk semua yang percaya dan datang kepada Kristus. Pohon keselamatan, pohon kehidupan, sumber berkat. Pohon kehidupan, pohon selamat, sumber berkat. Tapi memang di konteks di Jepang ini, saudara, kita kan tidak menyanyi doksologi itu dengan sumber selamat, sumber berkat. Kenapa? Berkenaan dengan Sintoisme tentunya, karena kita di Jepang. Saudara, apa yang menjadi akhirnya suatu pohon itu dikasih shimenawa. Shimenawa itu artinya ada roh-roh yang di belakangnya ini ya, yang kemudian dihormati, dikagumi. Sehingga dikatakan shimenawa, bahwa ini adalah yang kudus. Apa yang menjadi unsur utama dari pohon itu kemudian diikatkan? Sudah tahu? Umur. Siapa pemberi hidup kekal, saudara? Pohon keselamatan. Siapa sumber hidup kekal, saudara? Tentu bukan yang pohon shimenawa ya. Pohon kehidupan. Saudara, pohon itu dikatakan menghasilkan 12 macam buah. Setiap bulan ada buah yang baru di ayat yang kedua. Artinya berkatnya beragam, selalu tersedia. Cukup untuk setiap kebutuhan. Tidak pernah kekurangan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan. Mata Tuhan melihat mereka dan menjadi fokus daripada Tuhan. Dari begitu banyaknya ciptaan Tuhan. Dulu, saudara, Adam dan Hawa berjalan di taman, menikmati kehadiran Tuhan di antara pepohonan, menikmati buah-buah yang ada. Sampai nanti, kalau kamu taat, kamu kuberikan makan dari buah pohon kehidupan. Adam dan Hawa tidak pernah menggapainya, karena tidak pernah sampai kepadanya. Karena sebelumnya dosa sudah masuk ke dalam dunia ini, sehingga tidak kemudian mengambil buah daripadanya. Saudara, nanti umat tebusan akan hidup dalam rimbunan pohon ilahi ini lamanya. Yeremia katakan, orang yang mengandalkan kekuatan dunia akan jadi semak kering di padang gurun. Yeremia 17 ayat 6. Sekali lagi ya. Ini pasti daripada Mazmur 1. Yeremia katakan sekali lagi di pasal 17 ayat 6. Orang yang mengandalkan kekuatan dunia akan jadi seperti semak kering di padang gurun. Tapi yang percaya kepada Tuhan, di ayat yang ke-7 dan 8-nya katakan, dia seperti pohon di tepi sungai. Akarnya dalam, daunnya hijau, tetap berbuah meski musim kering. Saudara, pergumulan, pencobaan, penderitaan daripada orang percaya, itu Tuhan pakai untuk membuat semakin kita memanjangkan akar kita. Sehingga ketika saatnya musim kering tiba, kita tetap berbuah. Ini dialami oleh Arthur Matthew dan Wilda Matthew, sepasang misionaris terakhir yang lolos daripada Tiongkok. Pada saat itu dikuasai oleh komunis dan komunis menekan orang-orang Kristen. Mereka sepasang suami istri ini mereka tinggal berbulan-bulan di satu kamar. Nggak ada perabotan rumah. Nggak ada kontak dengan luar. Nggak ada biaya untuk hidup. Mereka masak nasi dengan kotoran binatang. Karena bisa masak dengannya. Cuaca dingin. Badan menggigil. Mereka sengaja dibuat menderita. Mereka dibuat imannya dikeringkan. Tapi justru sebaliknya yang terjadi, mereka tetap percaya.
Mereka tetap setia, mereka berdoa, mereka tetap dikuatkan lewat firman Tuhan. Ketika akhirnya mereka lolos, ini misionaris yang terakhir lolos, mereka tulis buku kesaksian. Judul bukunya itu adalah dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini, yaitu Daun Hijau di Masa Kekeringan. Saudara mau tahu damai sejahtera Tuhan itu seperti apa? Seperti ini, saudara. Di masa kekeringan sekalipun, saudara menikmati kesegaran daripada Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Daud pernah bernyanyi, ada sungai yang alirannya menyukakan kota Allah. Mazmur 46 ayat 4. Dan Daud juga katakan di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai yang ketiga yang pernah kita hafalkan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau tadi kita melihat bahwa pohon kehidupan itu Kristus, sekarang kita diperlihatkan bahwa pohon itu siapa, saudara? Kristus kecil. Seperti Kristus yang disebut Christians. Singular atau plural? Plural, tetapi kita tahu dikerjakan oleh singular. Sang pohon kehidupan. Melalui dia yang naik, tergantung di atas kayu salib, mencurahkan berkatnya kepada kita yang tidak layak ini. Dan kemudian Tuhan pulihkan kita. Dan kemudian kita sekarang Tuhan pakai untuk kemudian memberikan berkat kepada yang lain. Saudara Yeskel lihat pohon itu dengan daun untuk penyembuhan. Yohanes juga katakan daun-daunnya untuk penyembuhan bagi bangsa-bangsa. Kalau kita lihat begini, loh buat apa? Buat penyembuhan bangsa-bangsa lain. Bukankah ini kota kekal Allah sudah selesai? Dosa sudah tidak ada, kematian sudah tidak ada lagi sakit penyakit. Kenapa ini muncul di sini? Daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau di kota kekal Allah sudah tidak ada sakit, maka saudara apa yang terjadi di sini? Luka yang disembuhkan ini adalah luka dari hidup di dunia ini sekarang. Bukan nanti, dunia ini sekarang. Coba pikirkan, bahkan orang yang percaya paling kuat pun waktu meninggal pasti bawa luka. Setidaknya ada penyesalan sedikit. Walaupun ada damai sejahtera daripada Tuhan. Entah luka masa lalu masih terbayang. Entah ada kekecewaan. Mungkin ada kegagalan pribadi. Atau tubuh yang semakin lemah. Atau persiapan yang kurang cukup. Atau kurang giat melayani Tuhan. Tapi di sana saudara akan ada pemulihan total. Tubuh dan jiwa disembuhkan. Setelah kita mati langsung jiwa kita disempurnakan. Sampai satu hari ketika Kristus datang kembali dipersatukan dengan tubuh kebangkitan yang Tuhan berikan. Sebagaimana dengan tubuh kebangkitan Kristus yang sulung. Tuhan akan pulihkan. Tuhan datangkan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Tuhan kerjakan itu sekarang. Bagaimana caranya? Mazmur 23 katakan, saudara ingatkan ya, di paling atas Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara ingat itu? Mazmur 23. Lalu di ayat yang keempat ada apa? Ada lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Ya kan ya? Lakukan gadamu, tongkatmu. Lalu bicara juga mengenai engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Bicara apa saudara? Daud ngomong berkenaan dengan minyak. Dalam konteks Timur Tengah kuno, dulu kalau ada orang yang pergi berkelana, lalu mereka lelah, mereka mampir ke satu rumah, mereka akan disambut oleh tuan rumah, itu dengan diberikan minyak. Minyak diberikan kepada kepalanya, minyak diberikan kepada mukanya. Bingung kan ya kita ya? Konteks yang memang sudah berbeda. Biasa yang dipakai minyak untuk menyegarkan ini adalah minyak zaitun, olive oil, yang dicampur dengan rempah-rempahan yang harum atau minyak atsiri alami. Tujuannya adalah untuk menyegarkan mereka yang habis kelelahan karena perjalanan jauh dan panas. Kemudian, selain daripada menyegarkan wajah dan kepala mereka, ini juga sebagai tanda kehormatan seseorang diterima di dalam rumahnya. Tanda kehormatan dan penerimaan dari tuan rumah. Dan yang ketiga ini juga sebagai lambang sukacita.
Orang yang bersukacita adalah penuh dengan minyak. Beda dengan perkabungan yang tidak pakai minyak di kepala. Tapi sekarang kita bisa melihat perkabungan orang Kristen. Apa yang kita lakukan? Kita kasih minyak kepada mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Saudara lihat arti-arti itu. Kenapa kok orang meninggal dikasih minyak? Tapi dulu enggak, saudara. Minyak hanya diberikan kepada mereka yang hidup. Lambang sukacita, bukan duka cita. Saudara, Yesus pernah katakan ketika dia datang ke rumah seorang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus katakan, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Artinya apa? Artinya berbeda. Kamu menyambut aku dengan sambutan yang kering. Tapi perempuan ini menyambut aku dengan penuh kasih dan hormat. Ketika Daud katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu artinya Tuhan menyambut dengan sangat personal. Tuhan menyambut kita dengan penuh kasih. Masuk ke dalam rumahnya. Apa yang ada di akhir daripada Mazmur 23? Bisa bacakan, Feby, dengan suara yang keras? Silakan berdiri dengan suara yang keras. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Tuhan menyambut dengan sangat personal dan penuh kasih. Saudara, kemudian apa yang Sang Juru Selamat lakukan? Sang Juru Selamat lakukan lebih lagi ketika dia datang ke dalam dunia ini. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dinubuatkan. Dia mengurapi kita dengan rohnya. Ketika Tuhan mengurapi kita dengan rohnya, artinya kita diterima oleh Tuhan. Dia menyembuhkan dengan daun dari pohon kehidupan. Memulihkan. Kita yang terluka Tuhan pulihkan. Kita yang kecewa Tuhan kembalikan. Kita yang tidak ada harapan, Tuhan bukakan bahwa ada harapan di dalam Kristus. Karena dialah yang menyembuhkan dengan daun dari pohon kehidupan. Saudara, bahkan pertikaian antar bangsa, rasisme, kebencian, perang, semua akan disembuhkan. Kalau dulu bicara berkenan dengan gak mau lihat muka istri karena pertengkarannya hebat ini, lebih baik saya keluar dari rumah. Ketika Tuhan perlihatkan kasihnya yang begitu besar, dan pada saat itu tidak mengerti, tetap kemudian masuk ke dalam rumah gak mengerti. Mungkin susah, apa ini? Sampai kemudian ketika terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mengerti apa ini. Tapi saya mau taat apa yang firman Tuhan katakan. Nyatakan, bersihkan, murnikan. Maka kemudian boleh melihat semakin indah pasanganku. Dan kiranya aku pun boleh Tuhan bentuk semakin indah dan indah lagi. Bukan hanya untuk pasangan satu dengan yang lain. Tetapi kiranya Tuhan boleh semakin dimuliakan lewat pernikahan kami. Tuhan boleh semakin dimuliakan lewat kehidupan kami. Bahkan Tuhan dimuliakan lewat segala apapun yang kami kerjakan. Dan komunitas kami ya Tuhan. Saudara, paradise yang dulu hilang karena dosa. Kemudian dipulihkan secara pribadi. Dipulihkan secara komunal. Kita tinggal di dunia modern yang sangat individualistis, yang sangat sekuler. Maka saya tekankan, dipulihkan secara komunal. Bahkan institusi yang satu saling menguduskan institusi yang lain. Semakin mengenal akan Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Dan saudara, hanya lewat penebusan Kristus,
penyembuhan dan pengampunan itu terjadi. Di luar Kristus, penyembuhan dan pengampunan itu tidak akan terjadi. Coba sekarang bayangkan. Kalau saudara pasangan yang bukan seiman, saudara dapat pengharapan dari mana? Berbahagialah sekali lagi orang-orangnya yang takut akan Tuhan. Jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Saudara, Israel dan Palestina itu tidak akan ada damai kecuali Kristus ada di tengah-tengah mereka. Negara yang mengatakan percaya Tuhan sekalipun, kita akan menemukan baik itu Buddhisme lah, Islam lah, Kristen lah, apapun itu yang mengatasnamakan agama, saudara, kecuali di dalamnya ada Kristus, maka kita akan kemudian kecewa lagi. Di Korea presidennya kan baru diturunkan nih, dilengserkan. Di Indonesia kalau lihat korupsi pun kita dikecewakan ya. Saudara, Paulus katakan dalam Efesus 2 ayat 14, Kristus Yesus sendiri adalah damai sejahtera kita. Dia merobohkan tembok pemisah. Kamu yang dulu jauh, kemudian menjadi dekat oleh darah Kristus. Siapa itu? Saya, Tuhan. Siapa itu? Saudara, pasti orang percaya akan mengatakan, saya, Tuhan. Saudara, di kota kekal Kristus, di kota kekal Allah, karya Kristus akan selalu dirayakan. Umatnya akan penuh dengan sukacita. Kita yang dibenarkan karena iman memiliki damai sejahtera dengan Allah. Memiliki juga damai sejahtera dengan sesama. Damai sejahtera seperti apa? Yang bukan dunia berikan. Dunia tidak mengerti damai sejahtera yang kuberikan. Tapi Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kamu mendapatkannya damai sejahtera ini. Damai sejahtera yang seperti apa? Baik hidup maupun mati. Tahu kita hidup kita di mana. Waktu sekitar 1,5 tahun yang lalu, berat badan saya berkurang dari 79 kilo. Turun jadi 78, jadi 77, jadi 76, jadi 75, jadi 74, jadi 73, 72. Saat ini sih stop sampai 72. Lalu Bu Yeni bilang, Pak Heri kok kurusan ya? Iya ya, mungkin sambil bergurau, setengah bergurau. Mungkin istri saya mengatur jatah makan saya tanpa saya sadari. Memang sih saya sudah tidak makan lagi sisa-sisa makanan anak saya katakan ya. Dan melihat beberapa kali memang sakit dan sempat skip untuk cek kesehatan. Kemudian di tahun ini kami coba cek kesehatan berdua. Lebih detail, cek kanker paru-paru, kanker usus, dan kanker lambung. Dan sebenarnya sih saya berdoa, Tuhan, kalau di Jepang ini kan mati martir susah ya. Tapi kalau misalkan dengan sakit penyakit Tuhan boleh semakin dimuliakan, umat Tuhan semakin mencintai Tuhan. Kalau Tuhan bisa bukakan jalan seperti itu, apalah artinya satu nyawa ini? Kira Tuhan boleh dimuliakan baik kalau saya hidup maupun saya mati. Sebenarnya saya berdoa, Tuhan, kalaupun saya sakit kanker pun gak apa-apa, asalkan Injil Tuhan semakin disebarkan. Karena saya lihat mati martir kayaknya gak mungkin di sini, kecuali mati konyol. Dan kemudian cek kesehatan, saya tulis bahwa nanti hasilnya dikirim lewat pos. Lalu setelah sudah cek semuanya, saya minum itu barium yang kayak susu tapi gak enak, untuk ngecek isi perut. Lalu kemudian gak dikirimin. Istri saya dapatkan hasilnya, saya belum nyampe, kemudian telepon datang. Dikatakan, ini suratnya gak dikirim ya, nanti Bapak ngomong saja sama dokter akan menjelaskan. Di situ mulai istri saya khawatir. Wah, ada apa ya? Apalagi selama ini perutnya juga ada masalah. Makanya saya minum Wakamoto. Dan kemudian ada sakit juga. Terus istri saya begitu gelisah. Apa jangan-jangan kena sesuatu ya? Dan kemudian dipanggil begini sampai seriusnya gitu. Dan kemudian saya datang. Ketika datang
Dokternya begitu tegang, begini-begini tangannya. Kalau begini-gini masih oke, susternya pun tegang. Tegang sekali gitu ya. Ini membuat suasana tegang, tapi saya tenang, benar-benar damai sejahteranya luar biasa. Masuk ke ruangan itu, susternya tegang, terus ngomong bisik ke belakang. Terus dokternya juga lagi duduk. Coba bayangin, dokternya duduk begini-begini gitu. Bukan hanya begini, tangannya dimasukin ke kedua pahanya. Kayak nggak pernah saya ngeliat dokter yang kayak begitu. Biasa kan dokter tenang gitu ya, ngomong gitu. Masukin ke tangan. Kenapa tegang kayak begini ya? Mungkin dia pikir ini kalau menyampaikan ini bukan sesuatu yang enak gitu ya. Mungkin ya. Saya percaya ini dokter di Jepang bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia saya masih bisa memikirkan banyak hal ya. Tapi di sini kalau di Jepang ya oke, saya percaya ya. Terus ya saya senyum, saya ngomong bicara seperti biasa. Terus saya sudah lihat hasil daripada cek itu ya. Dikasih sinar dari film itu, dikasih lihat mah saya. Memang di surat yang dikasih itu hanya ada hasil kanker usus, tidak ada masalah. Kanker hati tidak ada yang berarti, tapi perlu dicek nanti 2 tahun kemudian. Dan yang lambung nggak dikasih. Lalu ketika lihat itu saya bilang, dokter, saya sudah tahu. Dokter juga udah menjelaskan nggak perlu banyak jelasin. Dia katakan bahwa kita mau cek lebih lanjut. Terus saya ngomong, ini berapa sentimeter? Karena kan nggak kebayang ya seberapa besar ya, nggak pernah lihat lambung asli ya. Karena itu sudah diperbesarkan ya, kelihatannya gede aja tonjolan daging gitu ya. Dan kata dokternya bilang itu sekitar 1 sentimeter. Oh, nggak berasa ya saya selama ini ya, gitu. Tapi oke lah, ya sudah pulang. Dan sebelumnya juga ngatur jadwal untuk kemudian cek lebih detail lagi untuk dengan kamera masukin ke dalam hidung gitu ya, masuk ataupun mulut. Pulang, saya nggak mau gitu kasih tahu ke istri buru-buru biar dia bisa menjalankan kehidupan seperti biasa. Walaupun dia sudah khawatir, dia tanya, saya sih ulur sedikit ya. Dan kemudian akhirnya saya kasih tahu bahwa dokter katakan ada daging 1 sentimeter yang nonjol kayak jari begini. Dan memang ada penampakannya itu ya. Dan kemudian waduh, istri saya gelisahnya luar biasa. Dan dia ceritakan kepada anak-anak dan susah hatinya. Dan dia sampaikan kepada anak-anak dan anak-anak kami pun berdoa. Tuhan kalau boleh papa boleh disembuhkan. Tuhan, jadi mereka sungguh-sungguh berdoa juga. Ethan, Calvin itu ya. Kalau Yunis sih masih belum begitu mengerti ya. Ethan, Calvin, walaupun Kak Yunis nggak begitu mengerti, tapi dia sampaikan kepada Vera yang baru saya tahu kemudian. Yaitu dia cerita, waktu nganterin anak les piano di hari Selasanya, waktu saya sama Yunis pergi belanja. Kemudian dia sampaikan kisah itu ke Vera. Mama, papa sayang papa sayang mama loh. Waktu beli ini papa ingat mama untuk beliin buat mama. Waktu beliin ini papa beli ini untuk mama. Coba diceritain begitu sama Yunis di tengah-tengah yang seperti itu. Apa enggak semakin nangis? Semakin nangis lah. Maka istri saya berdoa, Tuhan kalau boleh bukan kanker. Tuhan kalau boleh kanker ini enggak ada. Ataupun kalau enggak berbahaya. Maka yang minggu lalu saya tanya. Kalau Tuhan kasih kesempatan, bukan minggu lalu ya. Saya tanya, kalau Tuhan kasih kesempatan hidup 2 tahun, apa yang akan saudara lakukan? Lalu, saudara tahukah apa itu yang namanya damai sejahtera yang sejati yang daripada Tuhan? Dan saya katakan, saya tahu betul apa itu. Karena saya sudah tahu akan hal ini yang kemungkinan akan datang. Kemudian datang, cek ke dokter, diminum obat bius. Setelah minum, lalu dimasukin juga, semprotin ke hidung obat bius. Jadi semua dibius. Lalu kemudian dimasukin selang, zrut gitu ya. Masukin, oh kayaknya lancar. Oh ini hanya 3 mm kok, tapi oke lah masih bisa tahan 3 mm. Terus kemudian dimasukin lagi sesuatu yang lain, zrut. Loh kok kayak makin besar ini gitu ya. Terus sampai oke. Yang ini dibiarkan saja dulu dan dibiarkan ini tertinggal sampai nanti kemudian dimasukkan dengan selang yang hitam yang ada kameranya. Dan kemudian susternya itu tegang kasih tahu ke dokternya, dok ini dia pasien pertama kali baru pakai kamera ini.
Nih, ini artinya bahwa ini pasien pasti akan susah, gundah gulana, dan pasti akan berontak atau apa. Karena bacaannya itu kan banyak ya. Dikasih tahu nanti akan begini, nanti akan begitu. Saya baca semuanya itu kan. Dikatakan nanti air liur keluar aja nggak apa-apa dari sini. Ya saya biarin keluar, gitu ya. Ketika dimasukkan, masuk gitu. Masuk. Tapi kok saya bilang, ini kok lebih gede dari 3 mm ya? Wah, gitu. Oh, mau telan ludah itu berasa susah gitu ya, karena masuk ke sini. Terus masuk ke dalam, berasa saudara dingin-dingin ke dalam tubuh. Dan kemudian kok kayaknya agak lambat-lambat di sini ya, terus saya gerakin, pindahin badan saya untuk lurusin supaya dia makin gampang masuk ke dalam. Kemudian terus masuk ke dalam sampai saya sambil lihat kan. Saya lihat usus saya gitu ya. Saya lihat semua masuk ke dalam. Lalu sampai ketemu dengan kayak gejolak di dalamnya ada air. Wah, saya pikir ini mungkin lambung. Ini mungkin lambung. Jadi ada gejolak gitu ya. Kayak kamarnya masuk dan keluar dari gejolak air itu dan kemudian putar balik ngelihat selang yang masuk kembali gitu ya. Loh, balik lagi ke sini ngelihat selang di mana keluar itu, selang itu masuk dan kemudian lihat kembali begini ya. Dan kemudian dia kasih tahu ini usus 12 jari. Dan setelah itu saya nggak tahu dia masuk atau enggak ya, karena saya sambil atur nafas kan ya. Karena kan nafas setengah, sini agak sedikit tersumbat. Nafas saya susah sambil air liur, terus dahak itu harus dikeluarkan supaya nggak menghambat. Dan itu susah sambil atur ya. Dan itu saya dari awal pun sudah berpikir nggak apa-apa, mau mati ya mati, mau hidup ya hidup. Apa ruginya sih? Saya hidup, kalau mati saya bisa segera bertemu dengan Tuhan, itu begitu ada damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kalau masih Tuhan berikan hidup, saat ini pun adalah bagiku hidup bekerja memberi buah. Jadi saya seakan-akan mengatakan Tuhan, doa saya seperti Tuhan jawab dengan kasih penyakit seperti ini. Tuhan itu begitu baik ya. Istri saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Nah bagi dia Tuhan baik kalau Tuhan sembuhkan. Doa yang mana yang dijawab oleh Tuhan? Doanya bertolak belakang. Tuhan kasihkan cancer, ini anugerah Tuhan. Kiranya umat Tuhan semakin mencintai Tuhan. Keluarga saya mencintai Tuhan. Dan kemudian setelah dikeluarkan selang gitu ya. Lalu dokter dia bilang, saya gak ketemu itu 1 cm daging itu. Oh. Dia lihat kayaknya biasa aja juga gitu ya. Ya, terima kasih dokter, saya bilang. Terus dia sampai ngomong, kamu baru pertama kali ya. Jarang saya ketemu pasien kayak begitu. Ini saya bukan memuji diri saya. Saya memuji damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya. Memang nafas ngap. Memang air liur keluar, air mata keluar. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saya tahu saya mati kemana. Saya tahu saya hidup harus bagaimana. Ketika saya mati pun di dalam Tuhan. Saya betapa penuh dengan sukacita boleh bertemu dengan Tuhan. Damai sejahtera ini saudara. Yang tidak diberikan dunia. Tetapi yang Kristus berikan kepada saudara. Karena dia adalah pohon kehidupan. Sumber berkat. Pohon keselamatan. Sumber berkat. Sementara orang yang mengaku bahwa saya tidak percaya adanya Tuhan. Itu hanyalah mitos. Itu hanyalah khayalan manusia. Ciptaan manusia. Sedangkan mereka kemudian ketika berbaring di atas kasur rumah sakit. Jangan, nggak mau. Begitu susahnya untuk terus mencengkram dunia ini dengan eratnya. Dan tidak mau pergi dari dunia ini. Dunia tidak mengenal damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tapi sekali lagi, Kristus berikan kepada orang-orang yang mau datang kepadanya dengan kesungguhan hati. Di kota kekal Allah, karya Kristus akan selalu dirayakan. Dan kita yang dibenarkan karena iman memiliki damai sejahtera dengan Allah dan damai sejahtera dengan sesama. Gak pusing lagi berkenaan dengan nanti sesamaku bilang apa ya tentang aku, jelek-jelek ya. Gak terlalu pusing. Yang menjadi apa yang kita pusingkan adalah bagaimana Tuhan dimuliakan. Baik melalui saya dijelekan atau saya dipuji. Gak terlalu pusing.
sekiranya Kristus boleh semakin dimuliakan. Lalu saya pulang, saya sampaikan kepada istri, Fer, 1 senti, saya juga gak kasih tahu sih, kemudian belakangan aja lah. Bukan berarti mau memperpanjang penderitaannya dia, bukan ya. Sudah sore baru saya kasih tahu. Lalu saya kasih tahu, Fer, nggak ada. Hah? Nggak ada? Langsung dia nangis, langsung dia peluk saya. Terus pelajaran apa yang didapatkan dari sini? Anugerah Tuhan itu besar. Tuhan pererat kami lebih lagi. Lewat kejadian seperti ini. Setidaknya doa saya pun dijawab oleh Tuhan. Supaya anak-anak pun boleh semakin mencintai Tuhan. Keluarga kami. Dan kiranya gereja Tuhan pun semakin mengasihi Tuhan. Baik lewat sakit maupun lewat kesehatan. Baik suka maupun duka. Tetap melihat kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memimpin hidup kita karena kita adalah imamat yang rajani dan umatnya. Yang melihat dia adalah raja dari atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan di atas segala Tuhan. Boleh melayani dia dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara, karya penebusan Kristus itu sudah digenapi dan sekarang sedang diterapkan, diaplikasikan. Dan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan kepada kita bahwa penebusan Kristus sudah digenapi sepenuhnya. Kita sudah melihat dari 2 pasal terakhir daripada kitab Wahyu, anak domba Allah disebutkan sebanyak 7 kali. Begitu sempurnanya karya penebusan Yesus Kristus. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu yang menebus kita, membenarkan kita. Tapi dia juga terus menguduskan kita. Dan kita beroleh kehidupan dari sumber kehidupan, yaitu daripada tata Allah dan anak domba yang mengalir keluar, yang memberkati bangsa-bangsa. Dan hasil akhirnya saudara, kita boleh melihat dan kita boleh mencicipi dan kita boleh melihatnya dengan penuh kelimpahan. Saudara, hidup kekal mengalir dari tata Allah karena kasih karunia Tuhan berikan. Dan ayat-ayat terakhir kitab Wahyu itu kasih kita lihat satu hal penting. Penebusan itu akan terus diterapkan selama-lamanya kepada setiap orang yang datang kepada Kristus dengan iman. Apa yang terjadi? Kutuk dosa yang datang di dalam Kejadian 3 digantikan sekarang dengan berkat kasih karunia Tuhan curahkan. Waktu kekal dipakai untuk mengenal dan melayani Tuhan selama-lamanya. Dan itu pun mulai daripada sekarang. Umat yang bersatu dengan Kristus akan memerintah bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Ayat 5 katakan. Setelah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kena kutuk murka Allah yang adil. Sekali lagi ya, murka Allah adil adalah keadilan. Kalau setiap dan semua manusia kemudian menerima kematian. Tetapi adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kemudian kita dihidupkan, beroleh hidup yang kekal. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dilarang makan dari pohon kehidupan. Akibatnya mereka tidak lagi menikmati hadirat Tuhan. Mereka yang tadinya senang, suka mendengar ketika Tuhan berjalan di taman itu. Tapi karena akibat dosa, ketika Tuhan berjalan di taman itu, mereka bersembunyi daripada hadirat Tuhan. Tapi sekarang dipulihkan. Umatnya menikmati kehadirat Tuhan secara penuh sampai selama-lamanya. Adam tidak menikmati hadirat Tuhan. Mereka kehilangan status sebagai umat Allah. Alam ciptaan pun jadi musuh bagi mereka. Begitu susahnya mengusahakan dan memelihara taman. Saudara, bayangkan. Dari 1189 pasal daripada Alkitab kita, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Berapa pasal yang menyatakan suatu kehidupan tanpa dosa, tanpa kutukan daripada dosa? Berapa pasal, saudara? Bukan 22, 4 pasal. Di mana? 2 pasal di Kejadian dan 2 pasal di kitab Wahyu. Perhatikan ya.
1185 pasal yang lainnya di dalam Alkitab itu bicara tentang bagaimana Tuhan menebus umatnya dari dosa. Di dalam sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan dari sejak Kejadian pasal 3 sampai kepada kemudian kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam perjanjian lama yang merujuk kepada Kristus. Perjanjian baru melihat ke belakang dan juga melihat ke depan akan kedatangannya yang kedua. Tuhan menebus umatnya dari dosa lewat pelayanan anaknya Yesus Kristus. Waktu Yohanes tulis kemudian di ayat yang ketiga daripada Wahyu 22 ini dikatakan, tidak akan ada lagi yang terkutuk. Ini deklarasi yang begitu besarnya yang diadakan oleh Kejadian ketiga, saudara. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Ini adalah suatu deklarasi yang besar. Kutuk itu sudah diselesaikan. Sekarang umat Allah bisa hidup dalam limpahan kasih karunia dalam hadirat Tuhan. Dan kasih karunia itu lebih kaya daripada Taman Eden. Kita ketika hidup di zaman ini, di dunia ini yang sekarang di mana dosa masih ada, tapi Injil memberikan kita jalan keluar. Sekali lagi, tanpa Kristus, saudara tidak ada pengharapan. Saudara mau cari kemanapun, saudara membangun keamanan, bagaikan membangun keamanan dengan kardus, saudara. Injil memberikan jalan keluar ketika kita mengakui dosa kita dan datang ke kayu salib. Memohon pengampunan kita dengan sungguh-sungguh. Maka kita kemudian terlepas dari kutuk. Karena dia kemudian menjadi kutuk bagi kita. Dan kemudian kita masuk ke dalam hidup sebagai anak-anak Allah. Yesus bayar hukuman itu. Tergantung di atas kayu salib. On the tree. Di atas pohon. Kita dipulihkan. Dan nanti di Yerusalem baru, efek dosa itu bukan cuma diampuni, tetapi dihapuskan secara total. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Paulus katakan dalam Galatia ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara, ketika menjalani hari-hari di bulan April ini, jangan lewati hari-hari itu dengan seperti biasa. Renungkan karya Kristus. Lihat perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya yang sebegini tebalnya dituliskan untuk apa? Renungkan, pikirkan. Lihat keindahan, kebesaran, keagungan, kemuliaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi kutuk karena kita. Dosa membuat Adam dan Hawa terasing daripada hadirat Tuhan. Dan itu adalah kutuk terbesar. Tapi di akhir daripada Alkitab, berkat terbesar itu kembali. Hadirat Allah kembali. Tata Allah dan anak domba ada di tengah-tengah umatnya. Dulu Yohanes sempat diizinkan untuk mengintip lihat surga. Dan kemudian dia lihat tata Allah di sana yang gilang gemilang. Dan kemudian gilang gemilangnya itu dia pun lihat pada gerejanya yang adalah mempelai wanita Kristus. Sekarang dia lihat tata itu sendiri berada di tengah-tengah umatnya. Ini artinya apa? Penebusan bukan hanya pengampunan dosa, tapi juga bicara pemulihan ke dalam hadirat Allah. Sekali lagi saudara, penebusan bukan hanya bicara pengampunan dosa, tapi juga pemulihan ke hadirat Allah. Tata Allah di tengah kita artinya Allah memerintah di atas hidup kita. Sekali lagi ya. Tata Allah di tengah kita artinya Allah memerintah atas hidup kita. Kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita bukan lagi orang terkutuk, tapi orang yang diberkati dan dituntun olehnya. Kita orang yang diberkati yang dituntun olehnya. Dulu yang kena kutuk terusir dari Eden, hidup jauh dari Allah. Sekarang orang yang dibawa firman, hidup dekat dengan Tuhan, kutuk dihapus, berkat ditegakkan. Ini semua karena kasih karunia dari tatanya yang mengalir keluar dari tata Bapa dan anak domba. Siapa yang diselamatkan daripada kutuk ini? Dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 3 adalah
hamba-hambanya. Siapakah hamba-hambanya? Mereka adalah hamba-hambanya yang melayani Dia. Kata Yunani daripada kata melayani adalah latreuo. Latreuo. Artinya itu bisa melayani, itu artinya bisa menyembah. Ketika artinya bisa melayani dan artinya menyembah, saudara ingat apa saudara dalam kitab Kejadian? Memelihara dan mengusahakan taman itu. Mandat budaya. Memelihara dan mengusahakan taman itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Lihat di sini di dalam kitab Wahyu dinyatakan kepada kita, hamba-hambanya melayani atau menyembah Tuhan. Artinya pelayanan sama dengan penyembahan. Atau sebalik lagi, penyembahan artinya pelayanan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita datang di hari Minggu ini dan bersyukur kepada Tuhan ya, dengan ada pelatihan penata layanan kita boleh melihat elemen-elemen ibadah dan doa juga semakin hidup. Puji-pujian pun semakin hidup dan kita boleh menikmati kehadiran Tuhan secara khusus di hari-hari Minggu dan memang Tuhan memberikan berkat ya secara khusus. Dan kemudian dengan kehadiran Tuhan secara umum di hari-hari biasa kita menjalankan keseharian kita sebagai pelayanan untuk Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Di Yerusalem baru umat Tuhan melayani dan menyembah tanpa henti. Dan itu bukanlah hal yang membosankan. Kalau saudara bekerja pada hari ini atau studi pada saat ini adalah sesuatu hal yang membosankan. Mungkin ada yang salah dengan kerohanian saudara. Kenallah dia lebih dalam lagi. Maka saudara melihat keseharian saudara begitu penuh dengan antusias di dalamnya. Kalau seorang ateis pun atau agnostik atau seorang sintois atau buddhis atau orang yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan yang memisahkan dengan agama, padahal nggak bisa dipisahkan ya. Itu kemudian mereka mengerjakan penelitian mereka dengan penuh antusias dan tujuannya untuk aku, hak patenku, gelarku, pencapaianku, merekku. Tetapi saudara, orang-orang percaya pun perlu dengan antusias mengerjakan semua pekerjaannya. Mengerjakannya sebagaimana saudara kerjakan bagi Tuhan. Itu adalah pelayanan dan penyembahan saudara di dalam dunia ini. Kalau saudara bekerja sebagai pegawai saudara, punyalah mental sebagai pemilik. Maka saudara ketika melihat, misalnya saudara pekerja restoran ya. Saudara sebagai pekerja restoran. Saudara serve customer ya. Ketika banyak customer datang, saudara susah hati atau saudara senang? Kalau pemilik senang atau susah? Senang. Wah, ini mendatangkan keuntungan bagi perusahaan kita. Tapi kalau kita adalah seorang upahan, aduh banyak banget customernya, ini saya sibuk ini. Tanpa sadar bahwa dia menyangkali hidup sebagai seorang Kristen. Saudara, pekerjaan saudara, studi saudara adalah pelayanan dan penyembahan saudara kepada Tuhan. Bagaimana saudara menghidupi saudara tiap-tiap hari? Jam-jam saudara bagaimana saudara isi? Apakah itu penuh dengan arti atau bagaikan sebagaimana datangnya musim silih berganti? Itu saudara tidak akan temukan arti hidup kalau saudara tidak temukan di dalam Tuhan. Saudara, Adam dulu dipanggil untuk memelihara dan mengusahakan taman. Tapi sekarang umat tebusan akan melanjutkan pekerjaan itu. Tapi dalam kemuliaan yang daripada Tuhan. Kemuliaan yang kekal. Dan kalau dulu melihat, oh surga itu kayak membosankan. Ngapain sih hanya sekedar nikah? Tidak saudara. Bukan hal yang membosankan. Bahkan bekerja dalam keseharian kita bukanlah hal yang membosankan. Tapi penuh dengan antusias. Itu bukanlah hal yang membosankan. Atas anugerah Tuhan saudara melihat keindahan dan penuh kekaguman. Karena kemuliaan Tuhan pun terpancar melalui ciptaan yang lain. Terkhususnya manusia yang adalah mahkota daripada ciptaan Tuhan. Apa tugas kita sekarang? Sebarkan kemuliaan Tuhan. Kerjakan ciptaan dalam kasih.
Kalau penuh antusias melihat suatu pohon yang saudara teliti, bukankah terlebih lagi kalau saudara adalah orang Kristen, karena itu adalah ciptaan Bapa kita yang baik. Kita penuh kekaguman, loh kok bisa pohon ini penuh dengan kehidupan? Bagaimana ini kemudian bisa berkembang? Sembah Tuhan dalam sukacita lewat keseharian saudara. Dan ini adalah jawaban untuk orang yang pikir surga itu membosankan. Kehidupan ini tidak ada arti dan menuju kepada nihilisme. Ibadah yang alkitabiah tidaklah membosankan. Surga tidaklah membosankan. Penyembahan di sana penuh kuasa. Pelayanan di sana penuh sukacita karena hadirat Tuhan selalu nyata. Di Yerusalem baru kita akan seperti imam-imam Israel. Mereka dulu kagum waktu masuk ke bait suci, hormat akan Tuhan. Dan sekarang kita akan hidup di tengah kemuliaan itu bersama Kristus. Bersama Kristus kita akan mengelola ciptaan yang dimuliakan. Menikmati kerja yang bernilai kekal. Yang kita kerjakan sekarang ini kemudian masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sekarang saat beribadah pun bersama dengan malaikat di surga memuji Allah kita atas kasih karunia-Nya yang besar. Philip Hughes katakan, dengan jubah kekudusan yang sudah dibasuh oleh darah anak domba, mereka ada di hadapan tata dan melayani Dia tanpa henti di bait-Nya. Dan yang mengagumkan saudara, ini bukan cuma buat nanti. Ini sudah mulai dari sekarang. Ini bukan cuma nanti, tapi saudara bisa nikmati saat ini. Sekarang saudara. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita sudah dipakaikan jubah putih itu. Waktu kita menyembah dengan tulus, melayani, memberitakan Injil, kita membawa persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan sudah memberikan mandatnya kepada kita. Dan melalui Adam yang kedua, Yohanes menyampaikan kepada kita keberhasilannya pada akhirnya. Tuhan memberikan panggilannya. Ketika Tuhan memanggil, baiklah, hai umat Tuhan, dengarlah, lihatlah, kerjakanlah panggilannya. Kita akan lanjutkan perikop ini di minggu yang akan datang, membahas ayat yang keempat dan kelima. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Minta Pak Jamie boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami pun dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami bisa dilepaskan dari hidup kami yang dalam dosa. Kami yang dulu adalah orang-orang terhilang, Tuhan bisa tunjukkan siapakah dirimu, siapakah engkau, siapakah Kristus. Dan Tuhan juga berikan kami pengharapan akan masa depan. Kami bisa melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Satu waktu nanti dengan sepenuhnya, dengan begitu jelasnya kami akan bertemu, doakan kami akan hidup bersama-sama di Yerusalem baru. Tapi Tuhan juga saat ini pun Tuhan sudah membagikan kepada kami kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang bisa kami lihat di dalam kehidupan kami di mana Tuhan beranugerah, di dalam ibadah kepada Tuhan, pelayanan di dalam Tuhan, dan bahkan dalam gereja-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan menyatukan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati sungguh-sungguh menghayati dan mengerti akan arti anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Janganlah biarkan kami lewati hari demi hari begitu saja. Biarlah kami terus merenungkan dan menggumulkan di dalam Tuhan apa yang kami kerjakan. Panggilan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk menginjili sama kami, untuk mengerjakan pekerjaan kami, tugas-tugas kami, bukan semata-mata satu rutinitas yang lewat begitu saja, tapi di dalamnya ada juga panggilan Tuhan yang kami perlu kerjakan. Tuhan, pakailah kami juga di dalam hidup kami ini, memberikan berkat-berkat kepada orang-orang sekitar kami, memberikan berkat kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, orang-orang sekerja kami, kepada orang-orang yang kami hadapi seharinya. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Hidup ini penuh dengan kesulitan dan kesusahan, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya bisa kami lalui, bahkan semuanya bisa dengan penuh sukacita kami kerjakan, dengan penuh pengharapan karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kami, dan janji Tuhan pasti terjadi dan tidak mungkin digagalkan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Kiranya Tuhan terus kuatkan iman kami, tunjukkan kami terus kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami ini. Dan sehingga kami semakin bisa memuliakan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan sebagai umat-Mu. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Amin.